sebuah pencapaian. Bersama saya Raihana Sakira yang akan membantu acara pada hari ini sampai beberapa menit ke depan. Nah, laporan prestasi kita hari ini datang dari seorang mahasiswi yang sangat luar biasa. Beliau merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi Universitas Malikus Saleh. Beliau memiliki banyak sekali prestasi. Nah, langsung saja kita panggil. Ini dia, Kak Wanda Susanti. Nah, halo Kak Wanda. Iya, mulai kita kenalan dulu aja lagi ya. Kenalan aja nih, dari Hana dulu aja. Kenalin Kak, nama aku Raihana Sakira, panggil Hana. Kenalin, aku Wanda Susanti dari akuntansi angkatan 2023. Kalian bisa manggil aku Wanda. Oke, begitu ya Sobat Inspirasi. Nah, sebelumnya gimana nih kabar Kak Wanda? Alhamdulillah baik ya, baik banget, dan aku excited banget ya bisa duduk di sini bersama Departemen Litbang ya. Nah, sekarang nih Kak, kakak sekarang lagi semester berapa dan kesibukannya apa aja sih? Coba boleh diceritakan Kak? Aku sekarang lagi nempuh semester 6 dan kesibukan ya palingan ikut lomba deh. Kalau organisasi aku udah berhenti, palingan fokus lomba. Oh, berarti sekarang fokusnya ke lomba aja nih ya Kak? Berarti udah nggak ikut organisasi lagi. Nah, untuk lomba nih Kak, kakak mulai ikut lomba itu sejak kapan Kak? Nih, aku pribadi ya, aku ceritain dulu. Aku ikut lomba itu kebetulan dari SMA. Kebetulan itu aku baru pindah sekolah itu di kelas 9 semester 1, dan tiba-tiba 3 bulan kemudian guru geografi aku bilang ke aku, Wanda, saya melihat potensi nih di diri kamu di mata pelajaran saya, itu di mata pelajaran geografi. Terus waktu itu lagi buka pendaftaran kompetensi sains nasional dari Pusat Prestasi Nasional. Waktu itu masih dikelola sama Kemendikbud, dan aku diminta untuk ikut. Nah, waktu itu aku mikir dong, aku ini baru pindah, aku masih beradaptasi, dan guru aku percaya sama aku gitu. Kenapa enggak, ya udah aku coba, mulai, dan akhirnya lolos di kabupaten, di tingkat kabupaten, dan lanjut ke provinsi. Oh, berarti udah mulai dari SMA nih ya Kak? Nah, untuk di kuliah nih Kak, kakak itu mulai ikut lomba memang udah dari semester 1 atau gimana? Udah sih, cuman waktu itu masih coba-coba dan banyaknya gagal. Pertama kali bawa penghargaan itu di semester 3 sih. Nah, kalau boleh tahu nih, lomba apa tuh Kak yang kakak dapetin di semester 3 ini? Iya, aku pertama kali dapat penghargaan itu di International Paper Challenge yang diadakan langsung oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi di event International Accounting Clinic, dan alhamdulillah mendapat juara 2. Nah, dari prestasi-prestasi yang kakak sebutin tadi nih, ada lagi nggak Kak selain dari paper ataupun esai, karya tulis ilmiah lainnya? Aku kebanyakan di esai sih aku sendiri. Apa sih Kak yang paling buat kakak tertarik? Kenapa cuma di esai? Kenapa nggak di yang lainnya gitu? Ini apa ya baru aku ceritain di sini. Aku kan orangnya kepoan banget, kepoan dalam arti aku lihat nih misalnya isu-isu terbaru, aku pasti bakalan kepo gitu. Nah, tadi kan kakak bilang tuh excited banget nih, kakak juga kepo nih sama hal-hal yang baru juga kan Kak. Nah, itu boleh ceritain juga gimana sih excitednya? Aku kepoan ya, jadi setiap isu-isu terbaru nih, misalnya waktu yang sekarang rupiah anjlok, aku pasti bakalan searching cari literatur yang cocok. Oh, ini karena ini gini. Nah, dari situ muncullah pikiran kritis. Gimana sih aku sebagai generasi muda nih bisa menemukan solusi dari masalah-masalah itu? Makanya aku lebih tertarik di penulisan ilmiah. Nah, ini kakak udah banyak nih ke lomba-lomba. Ada nggak sih lomba yang paling berkesan banget itu di dalam diri kakak? Boleh dong diceritain ke Sobat Inspirasi. Paling berkesan banyak sih yang untuk waktu SMA, karena first time aku berkesan. Cuma yang paling berkesan menurut aku ya, yang baru ini, kami kebetulan baru pulang 3 minggu lalu dari Bali, Universitas Jayapura, itu cukup berkesan banget sih. Wih, keren banget ya Kak bisa sampai ke Bali sana nih.
Kalau itu kakak perginya sendiri atau itu berkelompok gitu? Kebetulan aku sama tim aku ada 2 orang. Nah, di lomba di Bali itu kemarin itu ada ngapain aja sih kak di sana? Boleh diceritain dong, sobat inspirasi. Pastinya kan mereka penasaran nih ngapain aja sih semasa lomba di sana? Apa cuma lomba aja atau ada ngapain kegiatan lainnya? Kebetulan lombanya kan hybrid, mulai dari submit esai itu online. Tetapi ketika pengumuman itu kan presentasinya secara offline. Nah, kami datang langsung ke Universitas Dianapura untuk presentasi. Selain itu, selain presentasi kami ada kegiatan file trip juga sih. Nah, ini kan tadi kak ada ceritain nih, selain ke Dianapura di Bali, ada nggak sih kakak pergi lomba ke kampus-kampus yang lain? Kebetulan di Agustus 2025 kemarin itu ada juga ke lomba esai juga di Event National Writing Competition, itu ke Universitas Andalas Padang. Nah, kalau di Andalas nih, itu kan kita tahu nih terkenal kan kampusnya di sana. Itu kalau boleh tahu nih kakak meraih prestasinya apa di sana? Alhamdulillah aku bawa silver medal, dan isu yang aku angkat waktu itu aku terinspirasi emang dari proker Himatansi juga sih, dimana kan waktu itu Himatansi datang langsung ke sekolah pesisir Pusong. Nah, aku melihat masalah di situ, aku menghasilkan gimana sih ada nggak sistem yang bisa menjawab atas pertanyaan tersebut. Nah, aku menghasilkan sebuah inovasi namanya Sivov, itu menjawab gimana sih sekolah pendidikan masa depan untuk anak-anak pesisir itu. Keren banget ya kak inovasinya. Wah, Kak Wanda ini hebat banget, sobat-sobat inspirasi. Bisa nih kita contoh Kak Wanda. Nah, pastinya kan kalau lomba itu nggak bakal selalu menang kan kak, ada kegagalannya. Nah, Kak Wanda sendiri pernah nggak sih mengalami kegagalan tersebut dalam meraih lomba? Terus gimana sih cara Kak Wanda ngatasi kegagalan tersebut? Motivasi apa yang buat kakak tetap terus ikut lomba dan gak menyerah? Pastinya banyak banget ya, jujur dari awal aku coba tapi gagal. Pastinya kecewa ya kita namanya udah berkorban, nggak tidur sama sekali, tiba-tiba gagal, itu kan sebetulnya sakit. Cuman dari situ aku melihat sekarang bahwa aku ikut lomba itu bukan ngejar menang atau kalahnya, tapi lebih kepada pengalaman. Misalnya aku pernah ikut lomba tuh di jurusan psikologi, itu kan nggak kita banget kan, kita akuntansi. Aku coba di situ tapi gagal di top 5. Tapi aku belajar dari sana banyak sih. Misalnya aku nih ngangkat isu tentang quarter life crisis pada Gen Z. Nah, aku sendiri Gen Z dong, dan dari situ aku belajar menghadapi quarter life crisis itu bagaimana, kayak gini gitu. Oke, diminum dulu lah kak kita. Boleh minum dulu. Boleh ya. Tadi nih, Anda nih ada penasaran nih kak sama dari yang kakak ceritain, kakak ini ada lomba ke Padang sama ke Bali. Nah, untuk biaya pergi nih kak, itu kampus ada nggak sih biaya kakak untuk pergi lomba? Tentunya ada ya. Aku aja sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Ikut Saleh, terkhususnya pada prodi kita akuntansi, itu sangat mendukung banget sih. Contohnya itu dari yang kami ke Bali kemarin. Awalnya pas pengumuman kan kami sempat cerita itu ke Ibu Kaprodi gimana dan kasih wejangan. Terus kami lanjut ke Bapak Kajun, dan alhamdulillah Bapak Kajun menjembatani kami langsung ke Ibu WD3. Nah, untuk administrasinya sendiri nih kak, itu ribet atau enggak kak? Karena kan banyak nih kadang kan orang nggak mau ikut lomba, terus nggak mau pergi-pergi jauh karena takut nih administrasinya ribet, dipersulit gitu kan. Nah, untuk pengalaman Kak Wanda sendiri nih, ribet atau enggak sih kak sebenarnya? Boleh diceritain dong ke sobat inspirasi. Sebenarnya kalau proses itu nggak ada yang nggak ribet ya. Pasti kalau jalan-jalan, semua jalan itu nggak ada yang ribet. Cuman kalau untuk di fakultas kita sendiri yang aku bilang tadi, kami kan WD3, itu kami cerita tantangannya apa supaya misalnya kalau ada kemungkinan terburuk kami nggak jadi lanjut, itu kami udah motivasi sendiri kan. Kami bilang, Ibu, kalau untuk perjalanan ini mengingat tiket pesawat saat ini cukup mahal ya, kami bilang, Bu, ini cukup beresiko bagi kami. Cuman Ibu melihat ke depan, nggak apa-apa, kalian coba dulu. Untuk yang lain kalian cukup fokus belajar aja gitu kan.
Nah berarti dari prodi sendiri, dari kampus kita sendiri sangat mendukung berarti ya? Iya, Kak? sangat. Sangat mendukung. Nah jadi buat sobat-sobat inspirasi, jangan takut untuk mencoba. Kampus itu sangat mendukung kita kalau kita ingin ikut-ikut lomba. Nah jadi cobalah. Nah yang dari Hana tangkap tadi nih dari cerita kakak itu kan lebih fokus ke penulisan ya. Nah kasih dong sedikit tips untuk sobat-sobat inspirasi gimana cara penulisan yang baik. Boleh. Aku nggak bakalan bosen sih bilang bahwa membaca itu jembatan ilmu, karena dari membaca nih kita bakalan nemuin nih isu-isu strategis. Dari situ akan ketangkep gimana sih cara kita berpikir kritis untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, yang kedua itu jangan takut untuk memulai walaupun belum sempurna. Emang semuanya mulai dari belajar dong. Iya tentunya sih pasti mulainya dari belajar. Iya, aku sering kok nulis terus revisi lagi, rapiin lagi, revisi lagi. Jadi nggak pernah bosan-bosan untuk mengulang ya kak, biar menghasilkan karya yang baik gitu ya. Nah untuk terkait info lomba nih, kakak biasanya dapat dari mana sih info-info lomba kayak gitu kak? Karena kan yang kita tahu tuh info-info lomba jarang kali nih kak kesebar kan. Nah pastinya sobat inspirasi perlu tahu nih, di mana sih dapetin informasi tentang lomba ini? Coba boleh diceritain kak? Boleh. Kalau aku sendiri dari media sosial sih, aku lihat di Instagram kan sekarang ramai tuh akun-akun info lomba, dari situlah aku saring mana sih yang cocok bagi aku gitu. Oke. Nah tentunya nih kan kak, pas lomba itu pasti banyak nih tantangan. Gak cuma soal tantangan di tugas kuliah ataupun di lombanya sendiri. Pasti ada nih tantangan yang paling ekstra nih kan kak. Tantangannya itu sendiri di pandangan orang lain terhadap kita. Nah, gimana sih cara kakak mengatasi perkataan-perkataan yang kurang mengenakan itu? Boleh dong kak diceritain gitu. Kalau untuk tantangan omongan orang ya, aku sendiri kan Sagittarius nih. Sama dong kita Sagittarius. Oh iya. Sagittarius kan terkenal kayak I don't care, ya udah let them gitu. Ya aku kembali lagi sih, kalau emang hal itu nggak buat aku berkembang ya udah let them, selesai gitu. Cuman kan nggak bisa bohong nih, aku nih sendiri cewek, pasti kepikiran sebelum tidur nih. Emang apa iya omongannya bener nih, Wanda amis banget ngapain sih ikut. Tapi ya udah, kita kan nggak bisa ngontrol apa pemikiran orang terhadap kita ya kan, but you can control how you rage. Kita bisa ngontrol kayak mana pikiran kita sendiri, emosi kita sendiri untuk menghadapi itu. Oke. Nah tadi kan kakak udah banyak banget nih kan ngeraih prestasi. Tapi ada nggak sih kak satu impian yang belum kakak capai yang menjadi target kakak? Target kalau untuk anak-anak yang mau 25 tahun nih pasti banyak banget ya guys. Mungkin salah satunya untuk kedepannya mungkin S2 ke luar negeri kali ya. Oh berarti kakak ada rencana mau lanjut S2 nih? Semoga. Cuman untuk waktu dekat yang udah aku pikirin banget, mungkin untuk lanjut ke event yang biasanya kan aku nasional nih, mau naik ke event internasional, itu online maupun offline, ya udah nggak apa-apa, coba dulu. Jadi ingin coba hal yang baru lah gitu ya, tapi sangat menantang pastinya ya. Nah dalam kakak berproses, siapa aja sih yang jadi support system kakak? Boleh dong di-spill? Kalau aku sendiri ngerasa semuanya ya, terutama keluarga aku sih, orang tua aku. Soalnya gini, kalau aku berprestasi nih biasanya ayah aku bakalan ngirimin prestasi tersebut ke keluarga besar. Misalnya kemarin aku ke Bali nih, tiba-tiba ayah aku pasti ngirim ke grup, wih anakku mau ke Bali nih, pasti kayak ada bangga tersendiri dong. Dan untuk teman-teman dekat aku, untuk hal sekecil semangat ya, itu pasti bakalan memotivasi kita sendiri kan. Tentunya pasti support dari orang-orang di sekitar itu sangat membantu kita ya kak. Ini kan kakak banyak banget nih kan sibuk nih ikut-ikut lomba. Nah untuk pemanajemenan waktu nih, gimana sih kak cara kakak memanajemen waktu antara kuliah, lomba dan kegiatan lainnya nih di luar kampus? Untuk kegiatan aku saat ini kan cuman kuliah dan fokus lomba, aku udah ngekat hal lain gitu. Tetapi aku tetap membuat skala prioritas.
Tapi kan untuk lomba ini deadline-nya biasanya kan lama, itu paling singkat aja 2 minggu, dan umumnya itu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah di situ aku bagi waktu, misalnya hari ini memikirkan apa sih masalah yang bakal aku angkat, besoknya cari literatur, besoknya mulai nulis, bagi-bagi. Jadi kalau kayak gitu bakalan nggak kerasa sih, dan kita bisa melakukan aktivitas lain daripada itu. Kita nggak bakalan terbebani, oh ini belum siap, nggak bakal terbebani. Berarti dari kakak sendiri udah ada nih manajemen waktunya tersendiri ya. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, boleh dong dikasih motivasi ke sobat inspirasi yang lagi berjuang dan lagi mau mencoba nih untuk meraih prestasi terkait di penulisan karya ilmiah. Nah, untuk aku sendiri enggak penulisan karya ilmiah aja sih, semuanya ya. Pokoknya jangan takut mencoba, please optimis sama diri sendiri. Karena aku pernah baca nih kutipan dari Bapak Republik Indonesia Tan Malaka bilang kalau terbenturnya aja 3 kali guys, bayangkan. Pasti orang yang berprestasi saat ini itu enggak dimulai dari satu malam, banyak tempaan, banyak halangan, banyak kekalahan dari situ. Jadi jangan malu untuk mencoba, jangan malu untuk keluar dari zona nyaman kita. Wah, bagus sekali ya Sobat Inspirasi pesan dari Kak Wanda. Nah, nggak kerasa nih, udah ada habis beberapa menit kita ngobrol bareng Kak Wanda terkait pencapaiannya. Nah, jadi kita dari obrolan tadi, kita jadi bisa tahu nih gimana cara manajemen waktu, gimana cara penulisan yang baik, gimana cara kita atasi diri kita terkait tantangan-tantangan apapun, nah begitu. Dan juga tentunya support system itu sangat dibutuhkan untuk kita meraih keberhasilan. Nah, sebelum kita tutup nih Kak, kami dari Podcast Lapan Prestasi ada slogan nih. Oh iya, apa tuh? Nih slogannya gini Kak, nanti ikutin Hana ya Kak. Slogannya gini, tetap menginspirasi, tetap berdampak, dan sampai jumpa Sobat Inspirasi. Tetap inspirasi, tetap berdampak. Iya. Oke, Kita coba ya. Ya, boleh kita coba. 1, bareng-bareng ya Kak. Oke. 1, 2, 3. Tetap inspirasi, tetap berdampak, dan sampai jumpa Sobat Inspirasi. Oke, terima kasih kepada Sobat Inspirasi. Saya Rehan Sakira bersama narasumber kita. Saya Wanda Susanti. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.